Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly Angelina dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu semester 7. Di sini saya sedang menempuh PLP 2 di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Adapun KD kita hari ini yaitu 3.6, menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Adapun indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan. Yang kedua, mengklasifikasikan protista mirip hewan. Yang ketiga, menjelaskan reproduksi protista mirip hewan. Dan yang keempat, menjelaskan peranan protista mirip hewan bagi kehidupan. Protozoa itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Protista adalah sekelompok makhluk hidup eukariotik uniseluler yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan dan memiliki ciri mirip dengan hewan. Sehingga protozoa ini sering kita sebut dengan protista mirip hewan. Selanjutnya, ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa. Yang pertama yaitu organisme uniseluler atau sering kita sebut bersel satu. Selanjutnya eukariotik yang sering kita sebut memiliki inti sel. Selanjutnya hidup soliter atau berkoloni. Yang keempat, umumnya heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri atau bergantung dengan organisme yang lain. Yang selanjutnya hidup bebas, saprofit ataupun parasit. Yang selanjutnya, sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit. Kemudian, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Tipe protozoa berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama, holozoik, yang kedua, saprozoik, dan yang ketiga, saprofitik. Yang pertama, holozoik, yang berarti memakan organisme hidup lainnya. Yang kedua, saprozoik, yang berarti memakan organisme yang telah mati. Dan yang ketiga, saprofitik, yang berarti memakan atau menyerap zat-zat terlarut di sekitar tubuhnya melalui permukaan tubuh. Selanjutnya, klasifikasi protista mirip hewan atau protozoa. Terbagi menjadi 4, yang pertama flagellata, yang kedua ciliata, yang ketiga rhizopoda, dan yang keempat sporozoa. Yang pertama flagellata atau mastigopora, yaitu bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk, dan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama flagellata autotrofik atau berkloroplas, yang berarti dapat berfotosintesis. Contohnya Euglena viridis, Nocticula miliaris, Volvox globator. Dan yang kedua, flagellata heterotrofik, yang berarti tidak berkloroplas. Contohnya Trypanosoma gambiens dan Leishmania. Ini adalah contoh dari gambar flagellata. Dapat kita lihat, ia memiliki bulu cambuk yang berfungsi untuk sebagai alat gerak. Yang kedua, ciliata atau ciliopora atau infusoria. Dengan ciri-ciri yang pertama, alat gerak berupa silia atau rambut getar. Yang kedua, bentuk tubuh tetap, hidup di air tawar yang banyak mengandung zat organik. Yang ketiga, anggota ciliata ditandai dengan adanya silia atau bulu getar pada seluruh tubuhnya. Yang keempat, kebanyakan ciliata berkembang biak dengan cara membelah diri, yaitu dengan pembelahan biner melintang. Yang kelima, kebanyakan ciliata hidup bebas. Dan yang terakhir, contoh ciliata yaitu Paramecium caudatum dan Balantidium coli. Ini adalah contoh dari silia. Dapat kita lihat di permukaan tubuh silia ini terdapat
bulu-bulu cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang ketiga yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Yang berciri-ciri yang pertama, alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Yang kedua, hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Contohnya yaitu Amoeba proteus, Foraminifera, Arcella, dan Radiolaria. Contoh dari Rhizopoda ini yaitu amoeba. Dia memiliki kaki yang semu. Yang keempat, sporozoa. Dengan ciri-ciri yang pertama, protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Yang kedua, bersifat parasit pada manusia atau hewan. Yang ketiga, bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya atau meluncur. Yang keempat, tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval, mempunyai nukleus tetapi tidak mempunyai vakuola kontraktil. Contohnya Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium vivax. Ini adalah contoh gambar dari Plasmodium. Selanjutnya, reproduksi protista mirip hewan atau protozoa. Terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dengan pembelahan biner, dan yang kedua, reproduksi aseksual dengan konjugasi. Langsung saja yang pertama yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner ini dapat kita artikan sebagai pembelahan yang terjadi dari satu sel menjadi dua sel, atau dari dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Yang kedua yaitu konjugasi. Dua paramecium berdekatan dan membentuk jembatan konjugasi yang dipakai untuk pertukaran mikronukleus. Mikronukleus berjumlah 4 dan kromosom berjumlah 1 dikarenakan proses meiosis. Proses meiosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dan menyebabkan berkurangnya setengah kromosom induk. Setelah itu, 3 dari 4 sel tersebut akan luruh dan menyisakan 1 anakan. Selanjutnya, akan terjadi proses mitosis yang akan menghasilkan 2 anakan. Selanjutnya, terjadi pertukaran antara mikronukleus 1 dan mikronukleus lainnya. Lalu, terjadi fertilisasi atau perkawinan, sehingga jumlah kromosom menjadi diploid atau 2N. Setelah itu, terjadi mitosis kembali sebanyak 3 kali, sehingga akan menghasilkan 8 anakan. Dari 8 anakan tersebut, 4 akan menjadi mikronukleus dan 4 akan menjadi makronukleus. Jadi, dari 1 kali reproduksi akan menghasilkan 4 anakan. Selanjutnya, yaitu protozoa yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama, stentor yang berfungsi dalam proses pengolahan limbah. Yang kedua, Amoeba proteus yang berfungsi sebagai pengurai hidup saprofit. Yang ketiga, Ciliata yang dijadikan sebagai bioindikator pencemaran air. Selanjutnya, yaitu protozoa yang merugikan bagi kehidupan. Yang pertama, ada Entamoeba gingivalis yang menyebabkan membusukkan sisa makanan di sela gigi. Yang kedua, Entamoeba histolica yang menyebabkan penyakit disentri. Yang ketiga, Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria quartana. Yang keempat, Plasmodium vivax yang menyebabkan penyakit malaria tertiana. Yang kelima, Plasmodium falciparum dan yang menyebabkan penyakit malaria tropicana. Dan yang terakhir, Plasmodium ovale yang menyebabkan penyakit malaria ovale. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.